Wal akibatu lil muttaqina. Nah, ini akibat itu ada ya, kita pernah dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata akibat. Itu sebenarnya adalah serapan daripada bahasa Arab. Ini yang dimaksud adalah wal akibat adalah akibat yang positif. Jadi dampak positif akhirnya, pada akhirnya maka kebaikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Muhammad, kemudian wa alihi ajma'in dan keluarganya. Nih ingat ya. Jadi kata-kata alin nabi, keluarga nabi ini ada dua pandangan. Kalau dalam hal zakat yang termasuk keluarga Nabi itu adalah min dzurriyyati Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Mereka adalah orang-orang yang suci, yang bersih, tidak boleh menerima zakat. Itu kalau makomnya zakat, maka yang dimaksud alun Nabi, keluarga Nabi itu adalah dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Tapi kita juga ini termasuk alun Nabi. Yani ketika maqamud doa. Jadi kalau kita didoakan, itu berarti sesungguhnya adalah kita juga termasuk alun Nabi, keluarga Nabi. Jadi dalam ranah doa kita termasuk keluarga daripada Nabi. Jadi kalau misalkan ada orang baca sholawat, ya mungkin kalau ranahnya doa, mungkin kita juga kebagian doanya. Oke, i'lam anna wahidan. Nah ini kitab ini namanya adalah Ayyuhal Walad ya. Ayyuhal Walad. Ayyuha itu adalah kalimat seruan ya. Al walad itu artinya adalah seorang anak. Mungkin kita pernah membaca dalam Al-Qur'an ya, bahwa Siti Maryam itu pernah diberi bisyarah oleh Allah lewat lisannya malaikat, bahwa bisyarah itu adalah kabar gembira. Jadi Siti Maryam pernah dikasih kabar gembira oleh Allah dengan lewat lisan malaikat bahwa Siti Maryam akan diberi seorang anak, seorang putra. Jadi satu ketika dalam surat, saya tulis ini ya, seperti apa? Jadi dalam surat, kalau putranya Siti Maryam namanya siapa? Aisyah ya. Jadi dalam surat Ali Imran, nah ya. Jadi dalam surat Ali Imran bahwa Siti Maryam itu dikasih kabar gembira oleh Allah lewat malaikat akan diberi seorang putra. Itu kata-katanya adalah menggunakan kata-kata walad apa gulam. Sebab ada sepadan makna antara gulam dengan walad. Jadi kalau walad itu masih umum. Jadi kalau walad itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Dan bisa satu, bisa banyak, itu walad. Tapi kalau gulam khusus untuk laki-laki dan hanya satu, itu gulam. Makanya berbeda nih. Kalau dalam surat Ali Imran ini jawaban ketika dikasih kabar gembira bahwa Siti Maryam mau dikasih seorang putra. Ini jawaban Siti Maryam begini. Qalat Rabbi anni yakunu li waladun walam yamsasni basarun. Beliau Siti Maryam berkata bahwa sesungguhnya saya akan diberi seorang walad, seorang putra, sementara atau padahal tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuh saya. Enggak punya suami tapi punya anak. Itu kata-katanya adalah waladun. Banyak sekarang. Bangga ya, bangga. Oh, kalau suami punya anak. Nah, kemudian kalau dalam surat Maryamnya ada jawaban beliau begini, ini sama, kitabnya dari Allah cuman lewat Rasul. Jawaban Siti Maryam begini, qalat anni yakunu li hulam. Jadi kalau dalam Ali Imran kata-katanya adalah waladun, tapi kalau dalam surat Maryam kata-katanya adalah gulamun.
Kenapa beda? Padahal isinya adalah siapa? Nabi Isa. Nah ini ternyata berbeda. Ini menghilangkan persepsi ya, bahwa orang Nasrani itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah ibnullah, anaknya Allah. Bahkan bukan hanya sekedar itu, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Lagi nih ya, secara ilmiah ya, kita sama-sama kaji nih. Kenapa ada perbedaan dalam surat Ali dengan surat Maryam? Kalau Ali Imran itu kata-katanya adalah waladun, sementara dalam surat Maryam itu kata-katanya adalah gulamun. Gini ya, kalau tadi saya sampaikan, yang namanya waladun itu masih umum, bisa satu, bisa banyak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau gulam khusus untuk laki-laki dan hanya satu, tidak umum, hanya satu. Gini ya, kalau kita melihat kata-kata waladun, anak itu akan keluar istilah mauludun, anak yang dilahirkan. Kalau kita membayangkan ada anak yang dilahirkan, maka otomatis dia akan keluar dari sesuatu yang mungkin ada tercampur dengan hal-hal yang sifatnya adalah najis. Kayak kita ini kan mauludun ini ya, orang-orang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Ketika melahirkan kita, walaupun kita nggak tahu, itu mungkin berbarengan dengan itu keluarlah yang namanya darah nifas. Darah nifas itu hukumnya adalah najis. Kalau misalkan ada persepsi ya, orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah ibnullah, atau mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, alangkah janggalnya masa seorang Tuhan kok lahir dari rahim yang otomatis tercampur dengan perkara-perkara yang najis. Maka tidak mungkin dibantai ini. Ada Tuhan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi Trinitas itu terbantahkan. Gak apa-apa ya? Tuhan bapaknya mati, anak yatim. Bapaknya mati.